amat sangat nggak masuk akal kalau mereka pergi keluar kota nggak kasih kabar keluarga atau sekedar izin. Terus kenapa motor mobil mereka masih ada terparkir di depan rumah? Kejanggalan ini harusnya jangan langsung kita terima mentah-mentah, Tante. Ayo, kalau gitu kita kesana lagi. Jangan, Tante, jangan gegabah. Lebih baik Tante anterin aku ke kantor polisi untuk lapor kasus ini. Tante yang dampingin aku. Kalau aku yang kesana sendirian, polisi mana percaya sama anak kecil. Dot, lu tahu nggak sih yang di bawah itu pintu apaan? Yang di bawah itu? Iya, itu yang di bawah. Biasanya sih kalau gituan tempat naruh mesin air, Bang. Nggak mungkin juga meteran listrik ada di situ. Emang lu nggak naruh curiga gitu? Masa iya mesin air? Mesin air itu kan kecil. Ngapain juga pintunya segede itu? Coba lu lebih kritis lagi dah. Iya juga sih. Sekarang gua tanya, di rumah lu mesin air segede apa? Ya mungkin rumahnya gede, mesin airnya gede kali, Bang. Nah, dalam hal kayak gini lu nggak bisa mikir sesimpel itu, Dot. Lu harus lebih dalam lagi nalarnya. Lu yang akan nerusin gua kalau gua udah nggak ada. Lu ngomong apaan sih, Bang? Jangan kejauhan ngomongnya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi, Dot. Ya udah yuk, kita cek ke situ. Oke, kita harus cari jalan keluar dulu. Kalau semua pintu dikunci, kita pakai cara si Robi semalam. Dari balkon kamar si Peot. Iya, Bang. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Yuk. Aku masih belum puas sama peristiwa semalam. Anggap aja semalam pemanasan. Kali ini mati kalian semua. Tak bius dulu yo. Setelah itu tak potong-potong kalian semua. Nah, kemarin si Robi turun dari sini, Bang. Terus dia merambat ke sini nih. Keren juga si Robi. Tajam juga dia instingnya. Gue juga nggak habis pikir dia bisa begitu. Ya udah, yuk. Pelan-pelan, Dot. Oke, bisa gua, Bang. Hup. Ayo, Dot, cepet. Iya, Bang. Nah, ini maksud gua tuh, Dot, kayak semacam ruangan rahasia ini. Mana tempat mesin air sebesar ini sih, Dot? Apa lu nggak curiga sama tempat ini yang udah aneh sama sekali? Gua aja pertama kali kesini udah terkesima sih sama rumah ini. Di dalamnya begitu mewah, tapi pas lihat dan udah keliling rumah, ini malah kayak ada yang aneh dan ada yang disembunyikan dari rumah ini. Tapi ya gue nggak cerita kepada Pak Rungkat, takutnya dia marah kepada gua deh. Pas gue curiganya si Karto memantau ke sini, ya lu pikir aja mesin air sebesar apa sih sampai dibuatkan tempat dan pintu yang kayak gini juga kan, Dot. Gue curiganya di sini dah persembunyian si Karto. Entah kenapa dia memantau aktivitas lu pada di rumah ini, padahal rumah ini mau dibeli sama Pak Rungkat juga kan. Kenapa penjaga rumah ini malah tidak suka dan memantau rumah ini? Jelas-jelas bukan rumah dirinya deh. Jadinya semuanya udah terbuktikan dia menyembunyikan sesuatu di sini deh. Dot, apa jangan-jangan Pak Rungkat dan yang lainnya disekap di sini ya, di dalam ini? Makanya kita nggak menemukan Pak Rungkat dan yang lainnya deh di rumah yang sebesar itu di dalam. Jadinya gue udah curiga sih sama si Karto. Dan gue juga udah curiga sama bunker ini atau tempat ruangan rahasia di bawah tanah ini. Sama dengan punya ayah gue yang mafia tempat persembunyian ruang bawah tanahnya. Kayak gini deh, Dot. Pas dulu di Bandung juga kan dia seorang mafia deh. Wah, bisa jadi juga tuh, Bang. Pak Rungkat, si Peot, Tante Molly, dan si Aldo disekap di sini di ruangan bawah tanah ini deh. Jangan-jangan ini adalah rumah si Karto dah. Kan lu juga lihat pas kemarin malam si Karto ketemu sama ibunya, dan lu juga disemprot sama orang tua atau kakek-kakek deh. Nah, apa jangan-jangan bapak dan maknya si Karto berada di ruangan bawah tanah ini juga, Bang. Jadinya mereka bersembunyi di ruangan bawah tanah ini deh. Pantesan si Karto pengen masuk terus deh ke sini, Bang. Yaudah yuk kita coba buka bunker ini, Bang. Siapa tahu kan kita ketemu sama Pak Rungkat dan yang lainnya deh di bawah. Keburu si Karto kesini dan kita ketahuan sama dia deh.
Nah lo bang, ternyata bener. Dugaan lo dah, di sini ada ruangan bawah tanah juga bang. Tapi kira-kira ini jebakan atau bukan bang? Gue takutnya ini adalah jebakan. Pas kita masuk ke dalam, malah kena jebakan si Karto deh. Dan nanti kita bakalan dalam bahaya juga. Tapi sih tadi si Karto ada di sana sih bang, di depan. Jadi gimana menurut lo dah bang? Apakah kita masuk ke dalam aja dan telurusin bunker ini? Atau kita masuk aja deh ke dalam ke si Kona dan si Robi? Bentar. Dot, jangan dulu. Jangan kita balik ke si Robi dan si Kona dah. Kan si Karto ada di depan juga. Sudah dipastikan dia bakalan berkeliaran di luar dulu dah. Jadinya kita harus masuk ke sini dan telusurin tempat di dalam ini. Siapa tahu bener kan ketemu sama si Peot dan Parungkat di dalam dengan yang lainnya deh. Soalnya kita gak tahu ini tempat apa. Apakah ini adalah rumah atau ruangan bawah tanah, atau malah ini adalah gudang juga Dot. Tapi kita harus waspada ya. Sudah dipastikan si Kona dan si Robi di dalam bakalan aman juga. Karena kan lu tadi lihat sendiri si Karto ada di depan deh. Jadinya kita hanya perlu mencari petunjuk buat menemukan si Peot dan yang lainnya deh. Semoga aja kan si Peot dan yang lainnya beneran ada di dalam. Jadinya kalau beneran ada di dalam, sudah dipastikan kita bakalan bisa kabur di rumah ini. Dan kita laporkan kepada polisi tentang kejadian ini deh. Biar semuanya beres masalah ini. Dan yang terpenting, semuanya selamat. Ya udah gimana lu aja dah. Bang, gua mah ikut aja. Gimana bagusnya juga deh. Ya semoga aja deh si Karto nggak kesini dan si Kona dan si Robi di dalam juga aman deh. Jangan sampai si Karto masuk. Ternyata di sini hanya ada 2 orang toh, Le. Kemana yang lainnya, lo, Le? Teman-teman kita, teman-teman kamu dan teman-teman aku itu, lo, Le. Yang 2 orang lagi yang pakai baju hitam dan orang dewasa yang kuat itu, lo, Le. Tapi nggak apa-apa deh, karena mereka nggak ada berdua. Jadinya di sini gua bisa menangkap kalian berdua deh. Karena teman kamu satu lagi sedang sakit kakinya, jadinya nggak bisa bertarung juga deh, Le. Gua udah nunggu momen ini buat bertarung sama kamu, Satpam Kona. Hahaha. Waduh, ternyata Satpam ini bisa bertarung juga deh. Gigi juga ini Satpam bisa lawan gua di saat kayak gini. Dia nggak takut sama sekali kepada gua. Gua harus bisa buat pingsan Satpam ini dulu. Soalnya masalah di sini adalah Satpam ini yang masih bisa bertarung deh. Kalau temennya yang pakai baju kuning dia udah kesakitan dan berdiri aja susah banget itu orang dan gak bisa lama-lama juga.